Baiklah, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arasahud Prayogas Tanggang dengan NIM B1B1 21036 Fakultas Hukum Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan konsep birokrasi menurut para ahli. Menurut Max Weber, birokrasi merupakan cara paling efisien untuk mendirikan organisasi, administrasi, dan korporasi. Max Weber melihatnya sebagai solusi yang jauh lebih baik untuk penataan daripada yang tradisional. Birokrasi patrimonial berbeda dengan tipe rasional, terutama karena para pejabat yang bekerja tidak bebas dibanding orang-orang yang diangkat secara kontraktual. Weber menemukan contoh-contoh tersebut dalam Imperium Romawi terakhir, di negara Mesir kuno, dan dalam Imperium Bizantium. Hakikat gagasan birokrasi patrimonial adalah keberadaan suatu badan tertentu, konsep tentang pejabat atau Beamter merupakan dasar bagi konsep mengenai birokrasi. Hal ini diperkuat dengan seringnya Weber menggunakan Beamtentum atau staf pegawai sebagai suatu alternatif bagi birokrasi dalam berbagai kesempatan. Weber menekankan mengenai ciri organisasi tertentu, mengungkapkan bahwa produser pengangkatan merupakan konsep umum birokrasi bukan hanya merupakan gagasan mengenai kelompok, akan tetapi tindakan yang berbeda. Lalu selanjutnya para ahli Karl Marx tidak terlalu banyak menyinggung soal birokrasi, namun konsep tentang birokrasi Marx berhubungan dengan negara. Karena dalam hal ini, Marx menganggap bahwa birokrasi sama halnya dengan negara. Dalam pandangan Marx tentang negara, bisa melihat bahwa Marx menganggap pada hakikatnya negara adalah negara kelas, yaitu negara secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh orang-orang yang menguasai bidang ekonomi. Jadi, menurut Marx, bahwa negara bukanlah lembaga di atas masyarakat yang bertindak secara pamrih dan bersifat netral demi kepentingan umum, namun sebagai alat di tangan para pemilik modal untuk mempertahankan kekuasaannya. Marx memperkenalkan gagasan birokrasi dalam kritiknya terhadap konsep Hegel tentang kekuasaan eksekutif negara. Dalam filsafat hak pada tahun 1821, Hegel mengemukakan pandangan bahwa negara adalah kendaraan kepentingan umum berbeda dari kepentingan terpisah dan khusus anggota masyarakat sipil. Marx setuju dengan Hegel bahwa para birokrat adalah pilar utama kelas menengah. Tetapi bertanya organisasi macam apa yang bisa dimilikinya jika bergantung pada keseimbangan kepentingan yang saling bertentangan antara pejabat dan kelompok istimewa lainnya. Birokrasi mengubah instrumen yang dikuasai dan dijalankan oleh kelas berkuasa untuk mengamankan kepentingannya. Justifikasi dan eksistensi dari birokrasi sepenuhnya tergantung kepada kelas yang berkuasa. Selanjutnya dari Robert Michaels. Robert mengemukakan tentang hukum besi oligarki, yakni kecenderungan dominasi oleh minoritas, yaitu para elit dalam tubuh. Birokrasi partai politik di mana para elit ini memiliki jumlah yang kecil, namun mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam menentukan arah kehidupan bersama. Birokrasi dibutuhkan untuk eksistensi negara modern. Nah, negara modern membutuhkan birokrasi yang besar karena melalui ini kelas politik yang dominan mengamankan dominasinya untuk tujuan negara memasuki sebanyak mungkin
kebutuhan mereka dengan membuat sebanyak mungkin posisi para pejabat. Birokrasi menjadi sumber kekuasaan bagi kelas politik yang dominan, sumber keamanan bagi sebagian besar kelas menengah, tapi sumber tekanan bagi masyarakat lainnya, sekelompok elit yang mempunyai kekuasaan yang besar, meskipun sedikit dalam hal jumlah, dapat digambarkan dalam bentuk piramida, di mana rakyat jelata duduk di lapisan paling bawah, sementara elit duduk di lapisan atas. Ya, meskipun secara mutlak kalah jumlah, namun menjadi kelompok eksklusif yang sulit dijangkau. Robert Michaels mengartikan birokrasi sebagai hukum besi di setiap bentuk organisasi, dan secara alamiah kekuasaan akan jatuh ke tangan sejumlah kecil pimpinan. Mendorongnya menjadi birokratis dan terkadang konservatif, kekuasaan oligarki yang terbentuk dalam partai politik akan terbawa ke dalam pemerintahan. Pengambilan keputusan akan berada di tangan segelintir elit yang berusaha di dalamnya. Selanjutnya dari Gaetano Mosca. Membagi sebuah pemerintah menjadi dua tipe, yaitu feodal dan birokratis. Berdasarkan kelas yang memerintah dalam sistem pemerintahan feodal, kelas yang memerintah adalah kelas yang sederhana yang memonopoli fungsi-fungsi ekonomi, politik, militer, atau administrasi. Setelah masyarakat berkembang menjadi lebih kompleks dan mempunyai fungsi terpisah satu sama lain, maka pemerintah dijalankan oleh birokrasi, yaitu sekelompok pejabat yang digaji. Dalam negara birokrasi, tipe pemerintahan memiliki kekuasaan yang lebih banyak daripada yang diatur pada negara feodal. Tetapi kekuasaan ini dipegang oleh personal. Masyarakat lebih banyak di bawah kontrol personal dibandingkan pemerintah. Demikian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan yang tidak berkenan kepada kalian, saya mengucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.